Kurang volumenya kurang ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang volumenya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bacaan kita dari kitab Bidayatul Hidayah halaman 119. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari pembahasan dalam kitab Bidayatul Hidayah halaman 119, adab-adab persiapan untuk kita mendirikan salat atau untuk melaksanakan salat. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang ulama besar, kebanggaan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad membanggakan beliau di dalam mimpinya. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an mimpi melihat Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Imam Al-Ghazali. Ini sudah saya sampaikan apa belum ini? Mungkin sudah ya, di awal-awal dulu waktu pertemuan. Waktu kita di awal kajian kita Bidayatul Hidayah. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad di dalam mimpinya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau mengatakan di dalam hadismu, sabdamu, ulama'u ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama umatku seperti para nabi dari kalangan Bani Israel." Kata Nabi dalam hadis, ulama umatku seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Kata Nabi Musa, mana contohnya? Mana buktinya? Maka Nabi langsung memanggil Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini. Aina Al-Ghazali? Maka datang Imam Ghazali dan Nabi Musa bertanya, "Masmuka ya Syekh?" Siapa namamu? Ya Syekh. Syekh itu ya panggilan baik untuk orang tua. Di dalam bahasa Syekh itu manjawazal arba'in, orang yang sudah di atas usia 40, Syekh. Tapi dalam istilah biasa Syekh itu untuk panggilan orang alim, ulama, itu ulama besar. Siapa namamu wahai Syekh? Maka Imam Ghazali menjawab, "Ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi." Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kata Nabi Musa, ini enggak betul. Yang saya tanya sama Anda ini hanya nama saja. Kenapa Anda sebutkan nama ayah Anda, nama kakek Anda? Ini enggak betul ini. Salah, menyalahi aturan. Enggak adab, kurang adab. Maka Imam Ghazali noleh kepada Rasulullah. Noleh sama Nabi Muhammad dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah saya jawab ini sanggahan atau komentar dari Nabi Musa?" Kata Nabi Muhammad kepada Imam Ghazali, "Jawab, boleh." Maka Imam Ghazali mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, ya Kalimullah, wahai Nabi Musa, engkau begitu juga ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra."
ini adalah tongkat saya untuk saya menggiring kambing, dan ada keperluan-keperluan yang lain untuk saya bersandar, untuk saya gunakan berjalan, untuk saya gunakan, dan masih banyak keperluan yang lain. Maka Nabi Musa heran, kagum dengan jawaban Imam Al-Ghazali. Engkau begitu juga wahai Nabi Musa, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang ada di tangan kananmu, kenapa engkau tidak jawab ini tongkat, selesai. Ini tongkat, selesai. Kenapa engkau sebutkan manfaat kegunaan daripada tongkat tersebut? Ditanya sama Allah Ta'ala, kok panjang lebar begitu? Seperti tadi, ketika engkau bertanya kepada saya, kata Imam Ghazali, saya jawab bukan hanya nama saya aja, nama orang tua saya, kakek saya, dan negeri saya dari Tus, At-Tusi. Al-Ghazali nisbah kepada kakeknya, keluarganya dipanggil dengan Al-Ghazali karena suka menenun kain, tukang tenun kain, atau pemintal yang memintal kain, memintal benang menjadi kain. Nah itu Imam Al-Ghazali. Maka Nabi Musa kagum kepada Imam Al-Ghazali. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Musa, wahai Nabi Musa, apakah ada di antara umatmu seperti umatku ini, seperti Al-Ghazali ini? Nabi Musa bilang nggak ada. Jadi ulama umatnya Nabi Muhammad ini seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Nah, sampai kita di pembahasan masalah persiapan al-isti'dad, persiapan untuk menghadapi salat. Wala tashtagil ilal asri illa bi ta'allumi ilmin aw i'anati muslimin, sampai situ ya. Aw i'anati muslimin aw qiraati Qur'anin, halaman 119 udah ketemu. 119 udah. Udah kan? Aw qiraati Qur'anin aw sa'yin fi ma'ashin tasta'inu bihi ala dinika, sampai situ. Jangan kau sibukkan dirimu sampai asar kecuali dengan belajar ilmu. Au i'anati muslimin, atau membantu seorang muslim, meringankan beban mereka, membantu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ada di antara saudara kita, tetangga kita membutuhkan tenaga, mau ada acara, ya kita bantu dengan tenaga, dengan materi, dengan apapun yang kita mampu, yang ada di dalam diri kita yang kita miliki. Bukan hanya waktu setelah asar, setelah zuhur sampai asar, atau bainal zuhri ilal asri, antara zuhur dan asar, tetapi di sini sedang membicarakan waktu antara zuhur dan asar. Dengan apa saja kita lakukan waktu antara zuhur dan asar itu, apa saja yang kita kerjakan di waktu tersebut. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an, au sa'yin fi ma'ashin tasta'inu bi ala dinika, atau engkau berusaha mencari penghidupan untuk mencari nafkah atau nafkah, untuk mencari penghidupan, mencari nafkah yang membantu dengannya untuk agamamu, untuk membantu agamamu, untuk membantu ibadahmu dengan materi, dengan harta yang kau miliki. Tujuannya untuk membantu memudahkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma sholli arba'an qabla al-'asri fa hiya sunnatun muakkadatun. Kemudian lakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Ini termasuk sunnah muakkadah. Salat sunnah muakkadah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimallahu imra'an, atau rahimallahu abdan di sini. Rahimallahu abdan. Ada riwayat rahimallahu imra'an. Rahimallahu imra'an, di sini rahimallahu abdan. Semoga Allah merahmati seorang hamba shalla arba'an qabla al-asri, yang salat 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-asri. Ada riwayat rahimallahu imra'an, seseorang. Sama aja artinya, maknanya. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar, qabla asar. Ya, qabla asar itu 4 rakaat. Banyak para aulia membaca di dalam 4 rakaat tersebut setelah Fatihah surah Az-Zalzalah, Al-Adiyat, terus Al-Qari'ah, At-Takatsur, itu yang berurutan. Idza zulzilat, atau surah Az-Zalzalah, wal Adiyat, Al-Qari'ah, dan Al-Hakumut Takatsur.
Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur. Itu 4 surah itu berurutan. Rakaat pertama baca Az-Zalzalah, rakaat kedua Al-Adiyat, wal Adiyati dhabaha fal muriyati qadha, rakaat ketiga Al-Qari'atu mal Qari'ah, lalu rakaat yang keempat Alhaakumut Takatsur. Atau ya mau baca Fatihahnya aja pun nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi mungkin sewaktu-waktu memang waktunya sempit, terbatas. Nah, umumnya kita kadang-kadang kalau sholat sunnah itu cuma Fatihah doang ya. Fatihah langsung ruku, jarang baca surah. Banyak yang seperti itu, sering, bahkan mungkin kita sering seperti itu. Jarang baca surah, padahal ya tetap sunnahnya baca surah walaupun itu sholat sunnah. Apalagi sholat yang fardu, kalau kita nggak baca surah rugi banget, sayang betul kalau kita nggak baca surah. Sholat fardu yang 5 waktu, habis waladhdallin amin langsung ruku. Umpama kalau lagi sholat sendiri, sholat munfarid. Tapi jangan sekali-kali kita membiasakan diri sholat munfarid. Biasakan, usahakan kalau sholat itu selalu berjamaah. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Ada riwayat sholatul jamaati tafdhulu sholatal fardhi bi 27 darajah. Ada riwayat bi 25 darajah. Sholat berjamaah itu mengalahkan atau lebih utama afdhalu atau tafdhulu mengalahkan, mengungguli sholat sendiri munfarid dengan 27 derajat. Kalau disuruh pilih mau 1.000 rupiah apa 27.000 rupiah, mana yang kita pilih? 1.000 apa 27.000? 27.000. 1 juta apa 27 juta? Wah, lebih gede lagi tuh. Tentu kita pilih 27 juta. $1.000 atau 27.000 dolar. Tentu yang $27.000 dibanding yang $1.000. Makin besar, makin apalagi pahala itu uang, baik dolar, rupiah, real, atau Malaysia ringgit, euro, dan segala macam, dinar Kuwait yang paling tinggi mata uangnya di dunia. 1 dinar Kuwait itu hampir sekitar 50.000 rupiah. 1 dinar 50.000. Satu pecahan paling kecil 1 dinar Kuwait 50.000 rupiah. Ini dinarnya, realnya, dolarnya dikumpulkan sedunia. Bahkan emas, permata, berlian sekalipun dibandingkan dengan satu salat nggak ada apa-apanya. Maka akan mengungguli itu semua. Dunia dengan segala isinya tidak berarti, tidak ada apa-apanya, tidak bernilai, kecil, ringan dibandingkan dengan satu salat sunnah sekalipun, apalagi salat yang fardu. Dengan salat sunnah pun tidak sebanding dunia dengan seisinya ini. Ya, subhanallah, gimana salat yang fardunya? Maka bagaimana salat berjamaah? Kita usahakan kalau salat berjamaah, sekalipun umpama andai kata misalnya jikalau umpama andai kata misalnya telat ke masjid, ke musala berjamaah, lakukan salat berjamaah, bikin salat berjamaah di rumah, bikin salat berjamaah di kantor, di tempat kita bekerja. Jangan kita membiasakan diri terbiasa kalau salat itu sendiri. Di rest area, di mana-mana kalau ada orang yang sholat langsung kita makmuman di belakangnya. Atau kalau ada orang yang belum kita ajak untuk sholat berjamaah. Itu tadi hadisnya rahimallahu abdan sholat arba'an qabla al-asri, atau rahimallahu mura'an sholat arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Fajtahid an yanalaka du'ahu sallallahu alaihi wasallam, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk memperoleh doanya Nabi, untuk mendapatkan doanya beliau, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi kira-kira mustajab apa enggak tuh? Makbul apa enggak tuh? Udah pasti makbul banget, doanya wali aja makbul, mustajab, apalagi doanya para nabi, terlebih lagi doa pemimpin para nabi, penghulu sekalian para nabi yang paling utama, yang termulia dari seluruh para nabi. Jumlah nabi yang 124.000, Rasul 313. Jumlahnya nabi itu adadul anbiya 124.000. Dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus, ulama besar dari Hadramut yang berdakwah ke Mesir dan wafat di Mesir, Al-Imam Al-Arif bil Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus, beliau mengatakan adadul auliya, jumlahnya para wali-wali Allah setiap zaman pun sama dengan jumlahnya para nabi 124.000. Adadul auliya, jumlahnya para wali 124.000 setiap zaman.
Tapi banyak wali itu yang mastur. Apa itu mastur? Yang nggak dikenal, yang tersembunyi. Berapa banyak yang masyhur, yang terkenal dengan keberkahan wali yang mastur. Kam mim masyhurin bi barakatil mastur. Berapa banyak wali yang masyhur, yang dikenal, yang populer, yang dikenal, yang viral, dibanding yang mastur memang lebih banyak yang mastur. Berapa banyak wali yang masyhur dengan keberkahan, karena sebab keberkahan sahabatnya wali-wali yang mastur, yang tidak dikenal. Ada kalanya mungkin gurunya nggak begitu dikenal, muridnya lebih dikenal. Kan banyak yang begitu. Muridnya, santrinya pas di ulama lebih dikenal dibanding gurunya sendiri. Nah, wali juga ada yang masyhur, tetapi bagi mereka para aulia, hamba-hamba Allah Ta'ala yang sudah bersih amalnya, ikhlasnya, ketulusan hatinya, tujuannya ikhlas karena Allah, tidak ada niat kepentingan, tidak ada modus dan sebagainya. Bagi mereka para aulia, orang-orang yang sudah sempurna, sama antara masyhur atau mastur. Bagi mereka tidak ada perbedaan, mau dikenal nggak dikenal sama aja. Memang penyakit, kepengin dikenal, kepengin masyhur, atau juga aljah, kedudukan, jabatan, popularitas itu naudzubillah min dzalik. Bahkan sifat yang terakhir yang hilang dari seorang waliullah adalah hubbul jah, cinta kedudukan, cinta popularitas, ambisi dengan popularitas, dengan nama terkenal. Itu kan penyakit juga. Ada orang tidak ambisi dengan harta, dengan materi, tetapi ambisi dengan kedudukan, ambisi dengan pangkat, dengan jabatan, dengan popularitas, ingin masyhur, ingin tenar, ingin dikenal, ingin viral dan sebagainya. Tapi sama harta dia nggak begitu ambisi, nggak begitu hubud dunia, hubul mal, tapi dia hubul jah. Atau sebaliknya, dia nggak ambisi dengan kedudukan, dengan popularitas, masa bodoh, tetapi dia hubul mal, cinta sama harta. Nah, kedua-duanya bukan berarti kita nggak boleh menjadi orang kaya, nggak boleh punya harta. Silahkan, sekaya apapun kita bekerja yang halal, yang bersih, yang bagus, tujuannya karena Allah Ta'ala, untuk ibadah, untuk bisa berbagi kepada orang lain. Tetapi jangan sampai harta yang kita miliki, uang dan sebagainya itu masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai masuk dalam hati kita. Cukup di genggaman, cukup di dompet, cukup di lemari, cukup di berangkas. Jangan sampai masuk dalam hati kita. Cukup di dompet, di genggaman aja. Karena itu harta kalau udah masuk dalam hati susah keluarnya. Kalau udah hubud dunia, cinta, ambisi yang berlebihan terhadap dunia, naudzubillah, bisa menjadikan dia lalai, lupa, terbengkalai urusan akhiratnya. Menjadikan dia lalai kepada Allah. Apa tadi? Wala tashtagil. Fajtahid an yanalaka du'auhu sallallahu alaihi wasallam wala tashtagil ba'dal asri illa bimithli ma sabaqa qablahu. Dan jangan kau sibukkan dirimu setelah asar kecuali dengan seperti yang sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali sebelumnya. Baik itu untuk ilmu agama, belajar, mutola'ah, diskusi tentang ilmu, murajaah kalau dia masa-masa belajar, kalau dia udah lewat masa belajarnya, udah di atas usia 40-50, mungkin nggak bisa banyak waktu untuk belajarnya. Tetapi karena ada keterbatasan otak dan sebagainya, hafalan dan sebagainya, ya maka cari kesibukan yang lain. Cari sesuatu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk taqarrub, sarana untuk taqarrub kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, membantu orang lain, memperbanyak zikir, tasbih, istighfar, salawat, sedekah, baca Quran, masih banyak silaturahim. Nggak harus dengan memperbanyak nuntut ilmu. Adapun yang muda memang sangat-sangat dianjurkan banyak menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Nah, setelah asar itu amalan para aulia biasanya kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Waqi'ah. Memang di dalam hadis disebutkan man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun. Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun ay faqrun. Siapa orang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam maka tidak akan tertimpa kemiskinan. Kemiskinan, kefakiran tidak akan menimpa dia.
Tetapi banyak para aulia mereka membacanya ba'da asar, khususnya di Hadramut Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an, sezaman dengan Habib Ali Habsyi Saibul Maulid Simtud Durar. Kalau kita kenal Habib Umar bin Hud yang dicondet dulu terakhir sebelum wafat, makamnya di Al-Hawi, Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Attas, atau biasa disebut Habib Umar bin Hud Al-Attas. Wali keramat, doanya mustajab. Banyak orang menyaksikan karamah-karamah beliau. Habib Umar bin Hud Al-Attas itu keponakannya. Nah, saudara ibunya, khalnya, mamangnya di Hadramut, ulama besar, wali kutub. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau langsung disuruh oleh Nabi, disuruh oleh baginda Rasulullah untuk membaca surah Al-Waqiah ba'da asar, bukan malam. Maka sejak zaman beliau sampai saat ini di Hadramut, mereka, para aulia, para solehin, dan semua pelajar-pelajar santri, semua, hampir semuanya kaum muslimin, mereka membaca surah Al-Waqiah setiap selesai sholat asar. Jadi selesai sholat asar, sore itu pada asar mereka baca surah Al-Waqiah. Kita masih ada waktu baca Hizbul Bahar Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta Rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansur man tasya wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-isbata fil harakat was sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat min asy-syukuki wal dhunun wal awhami satiratil qulub an mutala'atil ghuyub faqad ibtuliyal mu'minuna wa zulzulu zilzalan syadida. 2 lembar. Kalau saya baca sebagai kepanjangan. 2 lembar. 2 lembar. Sekitar 3 atau 4 halaman. Hizbul Bahar Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Hizbul Bahar. Ada Hizb Nasr. Kalau Hizb Nasr ada 2. Hizb Nasr Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ada juga Hizb Nasrnya Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib. Jadi habis baca surah Al-Waqiah, baca doanya, Allahumma sunu juhana bil yasar wa la tuhinna bil iqtar fa nastarziqa talibi rizqik wa nasta'tif syarara khalqik wa nashtaghila bihamdi man a'tana wa nubdala bi dhammi man mana'ana. Setelah baca Al-Waqiah ada doanya. Itu doa setelah membaca surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Cuman 7 menit lah paling lama 7-8 menit. Masih lamaan ngopi. Nah, ini kita belum masih lamaan ngopi bisa 15 menit, bisa 20 menit, bisa setengah jam. Ya tergantung deh mau diseruput. Silakan ngopi dulu, silakan Bapak-bapak. Silakan diuyup dulu, dihirup dulu. Ngopi sama 15 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam, apalagi sambil ngerokok, ngobrol, kongko-kongko, alias kongres. Kongko-kongko yang nggak beres-beres, kongres. Kongres mulu nih setiap malam nih kita. Banyak yang ada gak jamaah Baitur Rahman yang kongres setiap malam nih? Kongko yang nggak beres-beres, ngopi, ngobrol berjam-jam, ngalor ngidul pepesan kosong. Kayak ngomongin pepesan kosong, nggak ada isinya. Istilahnya pepesan kosong ya, zaman dulu tuh. Apa sih lu ngobrolin pepesan kosong katanya? Ngomong apa tuh? Ngomongin yang nggak ada manfaatnya, nggak ada artinya, kayak pepesan kosong katanya, suka begitu. Itu sambil ngobrol sambil baca sholawat, kita selingi dengan baca zikir, tasbih dan segala macam. Jangan kita larut ngobrolin bola, ngobrolin politik, ngobrolin urusan dunia, kerjaan sampai berjam-jam. Ambil bagian habis asar baca Al-Waqiah, baca Hizbul Bahar. Habis itu menjelang maghrib baca istighfar 27 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu atubu ila rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu atubu ila rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu atubu ila rabbighfirli. Hafal enggak nih? Hafal enggak, Pak? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Itu dibaca 27 kali. Siapa orang yang ingin berkah rezekinya, tenang, bahagia, selamat, banyakin istighfar.
perbanyak istighfar dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua amalan ini, dua zikir ini, istighfar dan salawat, ini amalan yang paling dibutuhkan oleh umat di zaman sekarang ini. Yang paling penting, yang paling sangat amat dibutuhkan oleh umat Islam di akhir zaman ini, perbanyak istighfar dan salawat. Istighfar, salawat, sedekah. Istighfar, salawat, sedekah itu yang paling utama tuh. Ya tentu yang fardu, setelah kita mengerjakan salat-salat yang fardu, puasa yang fardu ya. Dimanapun kita, di dalam kendaraan, di tempat kita bekerja, di kantor, terus istighfar, salawat kepada Nabi. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan di dalam sahifahnya, catatan amalnya nanti di akhirat, di dalam sahifahnya catatan amalnya istighfar yang banyak. Jadi yang beruntung kata Nabi adalah orang yang istighfarnya banyak. Bukan yang hartanya banyak, bukan yang duitnya banyak. Yang beruntung nanti di akhirat yang banyak istighfarnya, yang banyak amal salehnya, bukan yang paling banyak duitnya, hartanya. Allah subhanallah. Di dunia ya mungkin boleh saja, terserah dia mau membanggakan harta, jabatan. Ini banggakan oleh kebanyakan kita nih manusia, sehingga mereka lalai, terbuai, terpedaya, lupa dengan Allah, lupa dengan kewajiban, lupa dengan zikir, jauh dari Al-Quran, jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu. Kerja yang penting kerja mau sampai kapan? Emang bakal dibawa mati tuh kerjaan? Emang bakal dibawa mati tuh duit hasil gaji dari kerjaan? Nggak dibawa mati, kecuali kalau hartanya itu, uang itu digunakan di jalan Allah, membantu orang yang berjuang di jalan Allah, yang berdakwah di jalan Allah, membantu fakir miskin, membantu membangun pesantren, majelis ilmu, anak-anak yatim dia bantu untuk pendidikannya, untuk mondok, untuk belajar ilmu agama. Baru hartanya nanti akan bermanfaat bagi dia, menolong dia. Karena harta, uang yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita belanjakan di jalan Allah, dia berkata dengan 3 perkataan. Si harta tersebut dia mengatakan, sebelumnya aku ini sirna. Aku ini akan sirna, akan lenyap. Karena engkau infakkan, engkau sedekahkan, maka aku menjadi kekal. Sebelumnya aku ini sedikit. Karena engkau sedekahkan, maka akan berkembang biak menjadi banyak. Sebelumnya engkau yang menjagaku. Karena engkau sedekahkan, maka sekarang aku yang menjagamu. Jadi harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, dia menjaga kita dari azab neraka, dari siksa kubur dan sebagainya, menjaga kita dari musibah dan bencana. Kalaupun kita sudah sedekah, tentu ya kalau musibah datang tetap akan terjadi, namun tidak separah, tidak sebesar kalau kita belum sedekah. Seperti kejadian saya kemarin beberapa hari yang lalu, waktu malam Ahad, Sabtu malam Ahad kemarin, saya pulang dari nengokin anak di Kuningan Cirebon, di tol Cikampek. Saya lewat bahu jalan karena macet, lewat bahu jalan di tol. Depan saya ada kendaraan nabrak alat berat buat pengaspalan tuh, kan ada perbaikan tuh di KM 57, 58, 59. Parkir di situ, ditaruh di bahu jalan. Mobil depan saya nabrak itu, jeder, langsung berhenti. Saya di belakangnya duduk jeder, ikut. Nubruk mobil yang di belakang saya. Ya ke bengkel sekarang. Penyok-penyok. Hampir ringsak sedikit lah. Bagian depan. Airbag langsung keluar. Wah, kaget. Airbag langsung keluar. Lewat bahu jalan. Mungkin ya ditegur, jangan lewat bahu jalan. Kita nggak boleh lewat bahu jalan. Harus tertib, harus sabar. Dilatih buat sabar. Kadang kita suka pengen buru-buru nyampe aja. Manusia nih kurang sabar. Ya maksudnya saya nih kalau bawa kendaraan mungkin kurang sabar, pengen cepat-cepat sampai lewat bahu jalan. Ya karena ya ada mobil juga, kadang suka banyak juga mobil yang lewat bahu jalan. Karena ya macet, lama pikirnya. Habis itu mungkin dia ada urusan penting, buru-buru.
Padahal saya pagi sebelum berangkat saya sudah sedekah. Waktu sebelum jalan kita udah ini ya kan. Tapi mungkin kalau kita belum sedekah, kita nggak baca-baca, nggak zikir, nggak baca sholawat di mobil. Saya lagi dengerin ceramah Habib Umar, lagi dengan ceramah ulama-ulama yang lain. Kalau enggak dibantu dengan zikir, dengan sedekah, Allah akan lebih parah. Alhamdulillah, untung selamat. Yang penting badan, ya, jiwa selamat ya, selamat sehat. Mobil bisa ada spare partnya. Mobil ada spare partnya, kalau badan kita kagak ada spare partnya nih, nggak ada yang jual spare partnya. Di mana? Tangan, kaki, kepala, nggak ada yang jual spare part manusia. Mobil bisa kita udah ditaruh di bengkel, gampang bisa diurus. Subhanallah. Apa tadi? Wala tashtagil ba'dal asri illa bimithli ma sabaqa qablahu. Jadi di sore hari sehingga Allah Ta'ala bersumpah wal asri, demi masa. Ada sebagian ulama mengartikan demi waktu asar, demi masa. Wad dahri wal asri, al asr ad-dahr, masa, waktu, demi masa, demi waktu. Sebagian ahli tafsir mengatakan demi waktu asar. Kenapa? Karena waktu asar banyak orang yang lalai. Setelah kerja lelah, pulang kerja lelah, baik yang masih di tempat kerja, di kantor, di perjalanan lelah. Banyak yang meninggalkan sholat asar, atau mungkin di rumah pun ada acara-acara yang menarik, ibu-ibu, mama, sinetron segala macam. Ada nggak sinetron sore? Atau acara-acara yang lain mungkin bikin orang lalai, bikin orang terlena, terbuai dengan media sosial, dengan handphone, dengan media elektronik, televisi dan sebagainya. Atau juga dia lelah di perjalanan, santai dalam kendaraan, setelah itu dia mampir, duduk, makan, ngopi. Sehingga banyak orang yang karena capek, lelah, banyak yang melalaikan kewajiban khususnya salat asar di waktu sore. Makanya di antara sebagian wal asri, sebagian ulama mengatakan demi waktu asar, karena waktu asar banyak orang yang lalai. Banyak orang yang lelah setelah sibuk, setelah beraktivitas. Jadi banyak orang yang lalai, sedikit yang berzikir, yang ingat kepada Allah Ta'ala. Wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan. Tidak selayaknya, tidak sepatutnya waktu-waktumu itu muhmalatan, lalai, terbuang begitu saja. Fatashtagila fi kulli waqtin bima tafaqa kaifat tafaqa. Fatashtagila fi kulli waqtin bima tafaqa kaifat tafaqa. Maka engkau sibukkan dirimu setiap waktu dengan yang cocok dengan waktumu. Memang kebiasaan kita, bacaan kita nih, wiritan kita apa nih kalau pagi? Wiritan kita ba'da zuhur apa? Ba'da asar apa? Ba'da maghrib apa? Ba'da isya apa? Sesuai dengan waktunya kan ada wiritan yang sudah disusun oleh para ulama. Ada yang dibaca jam sekian waktu ini dan itu. Sesuai dengan waktunya masing-masing. Bal yang bagi antu hasiban nafsak, dan juga selayaknya engkau, bahkan engkau selayaknya untuk menghisab dirimu, introspeksi, mengadakan muhasabah introspeksi dirimu, mengadakan muhasabah perhitungan introspeksi. Wa turattiba wadhaifaka, dan engkau menertibkan, memanage, mengatur kegiatan-kegiatanmu, wadhaifaka fi lailika wa naharik, malam dan siangmu. Engkau atur, engkau tata kegiatan-kegiatanmu malam dan siang. Jadi kalau kita sudah memanage, menata waktu rapi, bagus itu, jam sekian saya ngerjain ini, jam sekian ini yang saya amalkan, jam sekian ini yang saya perbuat, ini yang saya kerjakan. Nanti akan terlihat keberkahan waktu, barakatul waqt. Keberkahan waktu akan nampak terlihat jika seseorang dia mengatur waktunya sedemikian rupa. Jadi teratur, termanage, tertata betul-betul waktunya. Tapi kalau kita gak memanage waktu kita, gak mengatur, gak menertibkan waktu kita, nanti gak terlihat keberkahan waktu. Makanya barakatul waqt di kalangan para aulia luar biasa. Banyak di antara mereka merasakan waktu yang sesaat, yang relatif singkat, tetapi mereka merasakannya seperti lama. Seperti ada Imam Umar bin Abdullah Ba'makhramah, Syekh Umar Ba'makhramah, beliau pernah merasakan keberkahan waktu dari asar sampai maghrib.
Waktu antara asar sampai maghrib sama seperti kalau tidak salah disebutkan oleh para ulama 30 tahun. Itu terasa seperti lama 30 tahun. Kalau buat kita itu bertahun-tahun. Tetapi dalam waktu yang singkat itu yang hanya sekitar 3 jam itu beliau sudah banyak mengerjakan ini dan itu. Amal-amal soleh, ibadah dan sebagainya. Itu terlihat sir, rahasia dan keberkahan waktu itu buah hasil daripada tartibul waqt, menertibkan dan mengatur waktu sedemikian rupa. Itu bukan karamah. Kalau karamah, keramat beda lagi. Seperti Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi Sayyibul Maulid. Beliau pernah membaca surah Yasin 1000 kali. Baca Yasin 1000 kali ketika ditanya, ya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, berapa lama engkau baca Yasin 1000 kali itu? Seharian nggak sampai. 1 jam nggak sampai katanya. Nggak sampai 1 jam. Ya Allah 1000 kali. Kita paling 1 jam, kalau 5 menit, setengah jam 6 kali. 1 jam cuman 12 kali. Itu kalau cepat tuh ngebut. Surah Yasin kalau kita baca 5 menit. Kadang kita baca 8 sampai 10 menit ya. Kalau 5 menit aja, 1 kali berarti 1 jam hanya 12 kali. Setengah jam, ya kurang lebih katanya. Kurang lebih setengah jam. Baca Yasin 1000 kali setengah jam. Gimana caranya? Nah, itu urusan para aulia, itu dunia perwalian itu. Itu dunia perwalian, bukan dunia kita, beda. Kita nggak bisa ngejangkau. Nggak mampu. Gimana? Nggak masuk logika kita. Contohnya begini aja. Orang yang terbiasa, yang udah piawai mengetik di komputer, ngetik dengan 10 jari. Itu 10 jari itu kepake semuanya. Kalau yang nggak biasa kan pakai 2 jari. Bahkan 1 kadang-kadang. Cuma pakai 1 jari. G mana G nih? H mana kok lama bener? I mana I? Lama banget nyarinya. Kalau belum terbiasa. Udah terbiasa sambil nelpon kadang-kadang. Sambil nelpon kadang-kadang dia udah apal tuh. Sambil nelpon. Ngetik satu halaman paling cuma 2 menit 3 menit selesai. Kita yang nggak biasa, bisa 2 jam tuh ngetik 1 halaman tuh. Bisa 2 jam 3 jam. Ngetik dengan 1 jari kalau kita. Lama bernyari mana itu. Gak hafal. Udah ini kan dia tahu tata letaknya. H di sini, M di sini, J di sini, K di sini, A di sini. Dia hafal itu. Dan 10 jari. Kalau perlu 20 jari semuanya, sama kaki dipakai semuanya. Kalau perlu mungkin. Nah, untuk mendekatkan pemahaman kayak gitu, contoh kecil urusan dunia seperti itu. Jadi 1 halaman cepat, mungkin hanya 3-4 menit kelar. Kita yang nggak biasa bisa berjam-jam. Itu contoh kecil aja untuk mendekatkan pemahaman kita. Bagaimana dengan dunia para wali, dunia para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dunia perwalian, para aulia Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang mengamalkan ini dan itu. Mungkin kalau orang lain bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Amalan yang ringan, yang cepat, yang ringkas yang dilakukan oleh para al-arifun billah, para muqarrabin, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan waktu, barakatul waqt. Beda dengan karamah. Karamah beda lagi babnya. Pembahasannya ini bukan karamah, ini barakatul waqt katanya. Bal yang bagi antu hasiba nafsaka wa turattiba wadha'ifaka fi lailika wa naharik wa tu'ayyina li kulli waqtin syughlan la yata'addahu wa la tu'thiru fihi siwa. Dan kau tentukan setiap waktu kesibukan pekerjaan, satu kesibukan pekerjaan, la yata'addahu, jangan sampai kita langgar tuh, wala tu'thiru fihi siwa, dan jangan kita mengerjakan yang lain, jangan kita mengutamakan memprioritaskan yang lain. Fabihi tadhharu, nah ini dia, fabihi tadhharu barakatul awqat, dengannya akan nampak keberkahan waktu, barakatul awqat. Misalkan waktu ba'da maghrib, kita kalau nggak ada pengajian di masjid maghrib, kita setelah sholat ba'diyah atau ditambahkan dengan sholat awabin, kita baca ratib, baca Al-Quran, udah itu. Kecuali pas kita mau baca ratib di rumah ada tamu betul tamu jauh, tamu yang jarang-jarang datang, bukan tetangga sebelah yang ngajak ngopi, ngajak nongkrong, itu mah tinggalin. Kita habis maghrib
ada tamu. Tamunya siapa? Tetangga sebelah ngajak ngopi bareng. Ya, cuma tinggalin. Tapi kalau tamu jauh, jarang-jarang, apalagi tamu orang soleh, ulama, atau saudara teman kita yang udah lama nggak ketemu dari luar kota jauh mereka, tinggalkan ratib kita, kita tunda, kita menjamu tamu, kita servis tamu kita hormati tamu kita lebih utama daripada kita baca ratib atau amalan-amalan yang lain, sholat sunnah. Karena itu sholat sunnah, baca Quran, baca ratib bisa kita tunda, bisa diqadha. An-nawafil tuqdha, kata para ulama. Wa mujalasatul ikhwan la tuqdha. Duduk berkumpul dengan saudara, dengan sahabat yang kerabat nggak bisa diqadha. Ada tamu datang dari Jawa, dari luar kota jauh, datang ke rumah kita pas maghrib, masa kita suruh balik lagi? Maaf, besok aja deh datangnya ya. Datangnya besok aja deh, balik lagi besok ya. Nah, kalau enggak, kamu sekarang pergi dulu, ntar malam aja, ntar malaman deh, berkemarin dulu. Ya ada kita dimaki-maki. Ente nih kita jauh datang dari luar kota, kita bela-bela yang silaturahim, malah nggak diterima, malah diusir kita, malah kagak diterima. Salah, dia nggak arif, dia nggak ngerti. Kesibukan kita baca ratib, baca Quran, sholat sunnah, kita tunda nanti, bisa malam sebelum tidur, bisa jam berapa di malam hari. Tapi berkumpul dengan ikhwan, dengan sahabat, kerabat, dengan tamu, itu nggak bisa diqadha. Sholat sunnah, amalan-amalan sunnah bisa diqadha. An-nawafil tuqdha wa mujalasatul ikhwan la tuqdha. Jadi ketika ada tamu dari jauh, apalagi orang penting, orang saleh, maka kita tinggalkan kegiatan amalan-amalan sunnah kita tunda di waktu yang lain, kita qadha, dan kita sibuk dengan menghormati dan melayani tamu. Itu salah satu contoh. Tetapi ketika tidak ada halangan, tidak ada udzur, tidak ada tamu yang kita jamu, yang kita hormati, tidak kedatangan tamu, maka kita konsisten, kita istiqomah mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Baca ratib jam sekian, pada isya ada taklim di Masjid Baitur Rahman, pada subuh kita baca Yasin, baca Wirdul Latif. Nanti waktu duha ada pengajian di Masjid Anu. Kita setelah sholat duha lalu kita hadir ini, ada kerjaan, ada kita kesibukan aktivitas ini, atau ke kantor jam sekian, nanti ba'da zuhur jam sekian, sholat zuhur berjamaah di masjid kantor, di tempat bekerja, habis itu makan siang, ba'da asar kita sempatkan baca Al-Waqiah sebelum pulang, ketika masih di tempat kerja atau di perjalanan di mobil, karena kita udah hafal baca Waqiahnya di dalam kendaraan. Jadi yang sudah kita aktif, kita rutinkan, itu rutinitas kita yang sudah kita kerjakan secara rutinitas atau wirid, yang kita jadikan wirid kalau bahasa Arabnya, istilahnya wirid itu sesuatu yang diamalkan, yang dikerjakan secara rutin. Wiridan itu bukan hanya zikir, bisa sholat sunnah wiridan kita, baca Al-Quran, ada surah Al-Quran, surah-surah tertentu kita jadikan wiridan kita, hizib dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu sudah istiqomah, kita baca dan kita amalkan tepat pada waktunya masing-masing, di waktunya masing-masing, maka akan nampak nanti keberkahan waktu. Keberkahan waktu akan nampak. Subhanallah, alhamdulillah, dari tadi pagi dia nggak sadar, dari tadi pagi saya sudah ngaji, saya udah silaturahim, udah jenguk orang sakit, ikut sholat jenazah tadi zuhur, terus ba'da zuhur saya pulang ke rumah, ini. Jadi banyak kegiatan-kegiatan amal saleh, kebaikan yang kita kerjakan. Tapi kalau nggak begitu, kita diem aja di rumah, ya Allah, berjam-jam, seharian kagak ada kerjaan, kagak ada aktivitas, nggak ada yang dikerjain, nggak ada manfaatnya. Ulama-ulama dulu, bahkan jangankan yang dulu, jangankan ulama-ulama dulu, yang kita saksikan nih, kakaknya Habib Umar bin Hafidh, Habib Ali Masyhur bin Hafidh, Mufti Tarim yang belum lama wafat, kakaknya Habib Umar. Itu beliau dari pagi sebelum subuh dia sudah bangun, ada zikir akhir malam, zikir akhirul lail. Setelah di rumahnya sholat sunnah dan zikir, lalu ke Masjid Jami' Tarim mimpin sholat subuh, habis itu baca Wirdul Latif, ada kegiatan taklim. Setelah itu waktu duha ada beberapa kali, zuhur ada taklim lagi, ba'da asar ada taklim lagi, ba'da maghrib ada taklim lagi, ngajar lagi, ba'da isya ada taklim lagi. Dalam sehari itu bisa 10 bahkan belasan
kegiatan majelis taklim yang beliau hadiri. Belum yang di rumahnya, belum datang lagi orang-orang dari kampung minta fatwa, permasalahan semua, segala macam permasalahan, masalah rumah tangga, masalah waris, masalah ini, masalah jual beli, babul buyu. Dan beliau juga pencatat nasab, an-nasabah, pencatat nasab. Beliau juga menghadiri kegiatan-kegiatan acara akad nikah, pernikahan atau khitan, aqiqah dan sebagainya. Dalam sehari itu, ya Allah. Jadi pagi sampai malam tuh nggak ada tidur, nggak ada istirahatnya. Istirahat beliau itu Habib Ali Masyhur bin Hafidh itu di dalam mengajar. Rahatuna fid durus, la fil julus, kata beliau. Rahatuna fid durus. Jadi kenyamanan kita, istirahat nyamannya kita, enjoynya kita ini, kata beliau, nikmatnya istirahatnya kita itu di dalam mengajar. Bukan di dalam duduk-duduk santai, bukan fil julus tetapi fid durus. Subhanallah. Kita ngikutin Habib Umar mungkin acara di sini 2-3 tempat aja seharian, 2-3 tempat aja itu udah lelah. Tapi Habib Umar kita lihat kok seger-seger aja, masih fresh aja gitu. Memang sudah menikmati, memang sudah merasakan nikmatnya dakwah, nikmatnya baca kitab, nikmatnya mengajar, nikmatnya zikir, nikmatnya duduk di majelis ilmu, di majelis yang baik. La ilaha illallah. Memang sudah menjadi kebutuhan dan kenikmatan beliau di situ. Jangan kita buang-buang waktu. Walaupun katakan sekali-kali sambil nonton TV, ngobrol, sambil baca salawat, sambil zikir, ngopi kongko-kongko bareng, kita iringi juga, kita selingi dengan baca salawat, dengan zikir. Jangan larut dalam fokus dalam permasalahan yang sedang kita bahas. Sayang waktu kita. Fa amma man taraka nafsahu muhmalan sudan ihmalal bahaim la yadri bima yastaqbilu kulla waqtin fatanqadi aktsaru awqatihi dha'i'atan. Adapun orang yang meninggalkan dirinya muhmalan, sia-sia, ihmal bahaim, dia mengabaikan waktunya, sia-sia seperti lalainya binatang, hewan. La yadri bima yastaqbilu kulla waqtin, dia nggak tahu, dia nggak sadar apa yang harus dia lakukan ke depannya atau setelah itu, setiap waktu setelahnya apa yang harus dia lakukan setelah ini, saya mau ngapain, dia bingung. Fatan qadhi aktsaru awqatihi, maka akan habis, hilang, kebanyakan waktunya itu akan hilang. Kebanyakan waktunya nanti akan hilang, habis begitu saja. Yang kita bingung, ini bingung mau ngapain ya sekarang ya, kan kadang sering ada orang suka begitu ya, mau ngapain nggak ada kerjaan. Ambil kitab, ambil Al-Quran, baca, cari tasbih, pegang tasbih, nggak usah pakai tasbih, pakai jari aja, baca sholawat, duduk, tafakur akan akhirat, tafakur kehidupan setelah mati, tafakur bagaimana Rasulullah, para sahabat, para aulia, di mana orang tua kita sekarang sudah tidak ada. Banyak mungkin di antara kita orang tuanya mereka dulu bukan orang yang berilmu, bukan orang yang giat ibadah. Kita ingat ke situ, kita sedih kalau ada di antara orang tua, keluarga, sahabat kita yang sudah meninggal tetapi mereka belum banyak mengerjakan amal-amal soleh. Nah, kita juga harus banyak tafakkur, merenung ke situ tentang keterbatasan waktu kita sesaat di muka bumi yang terbatas, yang semu sesaat kenikmatan dunia ini kita tafakkur. Atau kita bantu teman kita yang ada hajatan, tolongin saudara kita yang perlu bantuan tenaga. Jangan kita kosong waktu begitu aja bengong duduk, nggak ada artinya, nggak bermanfaat, nanti akan kesambet. ya ada ntar kesambet, kesurupan. Akhirnya dibisikin syaitan, waliyadzubillah, lalu dia akan goyang otaknya, naudzubillah. Kalau otaknya goyang, stres, koslet, naudzubillah min dzalik. Ada orang yang kebanyakan bengong, bukan tafakur, bengong sama tafakur beda. Kalau tafakur ada yang difikirkan, tafakur akan akhirat, tafakur kehidupan setelah mati, tafakur nanti kita bagaimana nyebrang sirat, timbangan amal, mizan, akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ada timbangan amal, ada catatan amal yang diberikan kepada kita. Kita tafakurkan, kita renungkan itu. Bukan bengong, matanya nggak jelas, nggak fokus. Itu yang menyebabkan seseorang stres, terganggu pemikirannya.
Jangan sampai kita membuang-buang waktu begitu saja tanpa berarti, tanpa ada manfaatnya. Baik manfaat agama maupun manfaat urusan dunia. Katakan manfaat urusan agamanya sudah selesai, di dalam agama urusan akhiratnya sudah selesai, ya maka manfaat urusan dunia, kerjaan, aktivitas, bisnis, lalu apa saja yang dia kerjakan, tetapi jangan lupa itu pun diniatkan untuk ibadah, untuk akhirat, untuk membantu orang. Jangan pure murni kerja, murni cari duit, cari nafkah, tidak ada niat-niat akhiratnya, tidak ada niat-niat agamanya. Sayang, rugi. Ini kalau saya kerja di sini nih, saya mendapatkan uang dengan cara yang halal, nanti uang itu akan saya gunakan untuk membeli pakaian untuk nutup aurat, untuk anak istri saya agar mereka tidak meminta-minta, tidak menjadi beban orang lain, agar mereka tidak mengemis, agar mereka bisa beribadah dengan tenang, dengan baik. Itu diantara niat-niat kita mencari nafkah. Mungkin sampai di sini ada yang belum jelas, atau ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, baik kalimat-kalimat atau mungkin yang berkaitan, yang berhubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi, silahkan kalau dia mau bertanya. Ini kita sudah di malam ke-15 sekarang ini ya, malam ke-15 Dzulhijjah, pertengahan Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, bulan depan Muharram, tahun baru nih. Tahun baru Muharram 1445 Hijriah, 1445. Nah itu betul-betul Muharram nih kalau bulan depan nih. Nama Muharram. Pas namanya, pas dengan namanya Muharram. Ulang tahunnya Muharram nih bulan depan nih. Tahun baru, bulan baru. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan udah selesai nih masalah korban, udah lewat. Nah, sebetulnya pertanyaan kemarin ya, waktu beberapa hari yang lalu sebelum korban. Ini tapi nggak masalah buat tahun depan, nggak masalah. Jadi mengenai masalah korban, memang kebanyakan pendapat para ulama tidak boleh menggunakan alat-alat masjid atau milik masjid, apapun seperti air dan sebagainya. Tetapi sebagian yang lain ada pendapat kalau memang itu sudah umum di negeri itu, misalkan di halaman masjid, ada sebagian mengatakan, sebagian pendapat ulama nggak boleh di halaman masjid, mengotori masjid karena bukan bagian dari masjid, nggak ada hubungannya dengan ibadah, itu beda korban itu masing-masing. Tetapi sebagian lagi mengatakan kalau memang di negeri itu terbiasa umumnya seperti itu, orang menggunakan air masjid, lalu ketika dia berinfak membantu nyumbang ke masjid untuk bayar listrik, ya sekali-kali kalau ada orang yang katakan mau duduk di masjid, mau baca Al-Quran, baca kitab, atau hanya sekedar duduk, dia lelah, capek, istirahat, pakai kipas angin menggunakan sarana masjid, memang itu terbiasa seperti itu, boleh, ya, maka hukumnya boleh, maka dia boleh. Tapi secara umum memang sarana masjid tidak boleh digunakan. Seperti misalkan kalau di situ ada larangan, tidak boleh menyalakan AC dan kipas angin kecuali orang yang beribadah. Nah berarti ketika seorang musafir tiba-tiba dia pengen ngadem ke masjid, nyalain AC, nyalain kipas, nggak boleh. Kalau di situ ada larangan, ya haram, karena di situ ada larangan, kecuali dia sholat dia nyalain kipas angin, nyalain AC, itu baru boleh. Kalau dia tiba-tiba ujuk-ujuk langsung masuk ke masjid, numpang ngadem di luar panas nih, itu nggak boleh, karena di situ ada larangan dan sudah umum di negeri itu seperti itu, nggak boleh kalau tidak ada urusan dengan ibadah, ya maka nggak boleh. Tapi kalau memang udah kebiasaan al-uruf di kampung, di negeri itu boleh orang menggunakan sarana masjid untuk wudhu, bahkan bukan untuk wudhu pun, mungkin dia dari luar pengen hanya sekedar cuci tangan, cuci muka,
itu nggak masalah kalau memang di negeri itu memang sudah terbiasa, memang umumnya seperti itu. Begitu. Ini ada yang dikatakan oleh sebagian ulama seperti itu. Memang secara umum tidak boleh menggunakan sarana masjid yang tidak berhubungan dengan ibadah, yang tidak berhubungan dengan aktivitas ibadah. Tetapi sebagian lagi mengatakan kecuali kalau di negeri itu umumnya terbiasa dan memang sudah diperbolehkan dan halal. Orang hanya sekedar cuci tangan ke masjid, dia nggak wudhu, dia nggak sholat, atau hanya sekedar numpang kencing, itu diperbolehkan, berarti boleh. Memang sudah umum seperti itu. Dan orang yang nyumbang, orang si donatur pun memang dia menghalalkan. Dia menghalalkan. Yang menyumbang itu ke masjid untuk bayar listrik, ya nggak dipermasalahkan oleh dia. Nggak dipermasalahkan sama dia, walaupun tuh orang hanya numpang buang air kecil, buang air besar ke masjid, walaupun nggak wudhu dan nggak sholat, nggak masalah, berarti boleh. Udah cukup mungkin, ada lagi, sudah 9:30. Allah, ini nggak ada Pak Rahman, ada Pak Rahman, ini bakal nanya Pak Rahman ya. Nah, Pak Rahmannya nggak ada, mungkin sakit beliau ya, kurang sehat kali ya. Pak Rahman kita doain mudah-mudahan diberikan kesehatan Pak Rahman, diberikan kesehatan oleh Allah. Dan semua jamaah kita mungkin ada yang berhalangan, khususnya berhalangan sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan yang sempurna, amin. Atau mungkin juga ada halangan udzur-udzur syar'i yang lainnya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita di malam hari ini orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita baca salawat ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Besok malam Rabu majlis burdah di kediaman kami Pondok Pesantren Al-Imdad. Besok Selasa pertama malam Rabu ba'da Isya, besok malam majlis burdah. Silakan Bapak Ibu yang mau hadir atau juga mau membawa air